setelah kita mengurus kambing selesai kita bekerja. Setelah bekerja kita pulang dari kerja jam 4 sore kita mengurus kambing lagi. Seperti itu setiap hari. Akhirnya apa yang saya cita-citakan berhasil, yaitu waktu itu saya sudah punya kambing ada 20 ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Marianto. Alamatnya di Desa Kebun Gunung, Kecamatan Luwano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saya usahanya peternakan kambing perah yang kita jalankan sudah mungkin hampir 17 tahun. Kita menggunakan kambing jenis Sapera, ada Sanen, ada Anglo-Nubian, dan British Alpine. Ya, yang jelas ternak kambing ini adalah salah satu jenis usaha yang sederhana lah istilahnya, itu tidak perlu modal besar, tidak perlu istilahnya untuk memulainya itu, dan sangat adaptif atau infrastrukturnya itu ada di desa. Jadi kalau orang-orang yang hidup di desa seperti saya itu ya paling sangat enak itu ternak kambing dengan modal seadanya, modal kecil, kita melangkah dari nol itu bisa. Karena waktu itu kepingin usaha, yang terbesit saya itu di dalam pikiran saya itu ternak kambing. Dulu pertama kali kita ternaknya kambing Etawa, adalah kambing yang aslinya dari Purworejo istilahnya. Kalau kita orang warga Purworejo ya kita kembangkan. Itu lama, itu sampai bisa dikatakan 10 tahunan lebih. Kita beralih ke kambing perah itu baru ini, jadi sekitar 5-6 tahun. Kita merasa bahwa ternak kambing ini sangat cocok lah dilakukan untuk orang-orang di desa. Jadi saya pilih itu, dan kenapa sekarang saya juga beralih ke kambing perah, karena juga salah satu peluang yang baru, yang istilahnya itu masa depannya itu cerah gitu loh. Belum banyak orang yang istilahnya menekuni dan sebagainya. Jadi ada peluang yang sangat bagus. Jadi 6 tahun yang lalu itu kita ambil keputusan untuk beralih ke kambing perah. Sebenarnya kambingnya untuk basicnya itu, kalau kita kan mainnya di persilangan ya, jadi kita silangan antara kambing Etawa untuk betinanya dan kambing yang dari Australia itu yang jantannya. Saya kepengen mewujudkan bahwa peternakan kambing itu sebenarnya bisa menjadi lapangan pencaharian, bisa menjadi sebuah pekerjaan lah istilahnya, itu yang layak untuk di desa itu dengan penghasilan yang lumayan. Cuman masalahnya itu di ilmu. Itu kita dulu waktu awal-awal itu kita tidak punya istilahnya pengetahuan, nggak punya istilahnya itu mentor yang mendampingi kita. Jadi kita berjalan ya seadanya pikiran kita aja. Cuman akhirnya justru dari keterbatasan itulah akhirnya saya itu merubah pola pikir bahwa sebenarnya usaha kambing ini bisa dijadikan usaha bisnis di kampung, di desa yang masa depannya bagus. Dengan catatan kita peliharanya kambing harus banyak, nggak bisa sedikit, minimal 50 ekor lah induk. Nah, untuk mencapai jumlah atau ketentuan itu, karena modal saya dulu kecil ya kita merangkak dari nol. Jadi yang awal itu kambing yang ada itu entah 2 atau 3 ekor tuh kita kembangkan dulu, kita istilahnya breeding, kita kembang biakan sebenarnya jadi banyak.
kendala kita untuk mengembangbiakkan kambing ini adalah eee, istilahnya itu kita harus bisa gimana caranya kambing yang kita ternak ini sebelum mencapai jumlah yang kita tentukan tuh jangan dijual. Nah, untuk menutupi kebutuhan rumah tangga yang ada, yang waktu itu saya sudah punya anak, sudah punya istri, saya bekerja istilahnya serabutan di sini, di kampung, yang tidak menyita waktu, istilahnya itu kita bisa mengatur waktu kita sendiri. Contohnya pekerjaan kita sebagai tukang ojek atau sebagai harian lepas, itu kan kita bisa mengatur waktu kita. Nah, di sini untuk mengurus kambing itu kita tentukan jadwalnya di pagi hari. Setelah kita mengurus kambing selesai, kita bekerja. Setelah bekerja kita pulang dari kerja jam 4 sore, kita mengurus kambing lagi. Seperti itu setiap hari. Akhirnya apa yang saya cita-citakan berhasil, yaitu waktu itu saya sudah punya kambing ada 20 ekoran. Nah, ternyata dari 20 ekor itu untuk menjadi 50 ekor sangat gampang. Karena populasi sudah banyak, tinggal kita mengalihkan waktu. Kalau waktu satu kali beranak aja mungkin udah cukup gitu loh. Karena kambing itu kan dia buntingnya hanya 5 bulan, menyusui 4 bulan udah selesai. Habis itu dia akan beranak lagi, akan bunting lagi dan sebagainya. Jadi cepat. Dan ini yang menjadikan inspirasi saya bahwa saya kepengen ternak kambing itu karena dia produksinya cepat, reproduksinya cepat. Tidak seperti sapi. Sapi kan dia bunting aja 1 tahun, nanti menyusui 4 bulan. Jadi butuh waktunya lama, butuh modal yang besar. Tapi kalau kambing kan enggak. Jadi makanya setelah mencapai 50 itu saya sudah mulai bisa menjual anakannya. Saya sudah bisa mulai tidak bekerja di luar, jadi tidak usah bekerja serabutan. Jadi saya fokus melihara kambing. Itu bisa terjadi karena saya bisa menjual anakan itu hampir tiap bulan, itu bisa menjual anakan yang dilahirkan dari 50 itu, dan ada sisa sedikit yang kita kembangkan untuk pembikinan kandang dan sebagainya. Kalau yang kambing yang saya ternak itu adalah kambing-kambing, kalau yang sekarang ini kambing perah. Itu adalah persilangan dari kambing Etawa betina disilangkan dengan jantan seperti Sanen, seperti British Alpin, seperti Anglo-Nubian. Yang di tempat saya ini kebanyakan Anglo-Nubian, jadi kita silangkan dengan Etawa. Kenapa saya milih itu? Karena memang kita itu mencari produksivitas dari kambing yang kita pelihara itu, susunya itu banyak, itu dari situ. Kalau kita kembangkan yang impor semua kan mahal, jadi secara ekonomis tidak masuk. Tapi kalau kita silangkan, hasil silangan ini kita sudah anggap bahwa produksinya sudah bagus, yaitu bisa di atas 2 liter. Jadi yang namanya kambing perah itu adalah kambing sebisa mungkin dia mengeluarkan susu hariannya itu di 2 liter ke atas. Kalau masih di bawah 1 liter, di bawah 1,5 liter, itu kambing biasa, itu enggak bisa diperah, enggak ekonomis. Nah, untuk mencari segi ekonomisnya itu mau nggak mau kita menyilangkan tersebut, karena kalau kambing lokal di Indonesia nggak ada. Yang pure kambing perah itu nggak ada. Kambing Etawa itu bisa dikatakan kambing perah, tapi hasil produksinya juga nggak sebanyak Sanen, nggak banyak. Jadi secara ekonomis nggak bisa, nggak masuk lah istilahnya kalau kita produksi. Karena kalau kita memelihara banyak dengan nanti apa istilahnya itu biaya operasional juga tinggi, kalau hasil dari susunya itu nggak banyak ya nanti kita akan apa istilahnya antekor. Kalau kambing-kambing ini kita produksi sendiri, jadi kambing jantannya itu kita impor dari Australia. Itu ada Sanen, ada Anglo-Nubian, itu ada Alpin, itu kita impor langsung dari Australia itu bersama teman-teman. Jadi akhirnya kita silangkan dengan Etawa. Jadi kambing-kambing yang kita pelihara itu ya kita produksi sendiri, kita silangkan sendiri. Bahkan sekarang dari hasil persilangan itu udah banyak yang dipelihara teman-teman di daerah sini, yang istilahnya banyak orang yang mau meniru usaha saya, yang istilahnya tergiur dengan
hasil yang saya peroleh, ada yang teman dekat, ada yang saudara, ada yang kenal dengan komunitas, akhirnya merapat ke sini dan mereka sekarang sudah mulai beternak kambing seperti saya. Jadi rata-rata bibitnya dari sini, nanti jual susunya juga ke sini. Terus kita dampingi juga untuk pemeliharaan selama dia belum mampu, dia secara ilmu belum bisa, itu kita ajari, kita dampingi. Kalau kambing mini itu hanya mainan, itu bukan untuk bisnis, untuk produksi bukan. Jadi itu hanya sekedar sekedar punya aja biar untuk anak-anak kalau kesini main lihat kambing kecil-kecil lucu kan seneng. Karena di luri saya sendiri sini sekarang juga sudah mulai anak-anak dari TK, dari PAUD di Projo ini banyak yang datang ke sini untuk melihat-lihat kambing, untuk melihat cara memerah susu, untuk minum susu gitu.